Kita tekan. Nah, kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan belajar wiring diagram kontrol dari nol. Nah, ini adalah episode kelima. Di sini kita akan belajar wiring diagram rangkaian kontrol OR ya. Nah, kenapa dibilang rangkaian kontrol OR? Nah, misalkan kita ingin menghidupkan satu mesin tetapi di tempat yang berbeda. Misalkan di tempat area 1 ada push button 1, di tempat area 2 ada push button 2. Nah, kita bisa menghidupkan mesin ini dari area 1 maupun area 2. Nah, begitu yang dikatakan rangkaian OR. Nah, di sini kita akan mengindikasikan mesin tersebut dengan lampu hijau ini. Jadi lampu hijau ini kita anggap mesin atau motor ya. Oke, di sebelah kiri ada diagram rangkaian kontrolnya dan di sebelah kanan itu adalah komponen-komponen dan wiringnya nanti. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan di mana angka yang ganjil itu adalah input dan angka yang genap itu adalah output. Jadi jangan kebalik. Oke, seperti biasa untuk membaca wiring diagram kontrol kita akan membagi dalam beberapa baris. Nah, ini adalah baris yang pertama. Nah, kalau kita lihat yang di atas itu ada line atau pasa dari sumber listrik ya. Nah, line ini terhubung ke input MCB F1 yang angka 1. Nah, selanjutnya dari output MCB F1 angka 2 itu terhubung ke input PB1 NO ya yang angka 3. Nah, sedangkan output PB1 NO nya nomor 4 itu terhubung ke koil sisi pasa A1 kontaktor K1. Sedangkan sisi netralnya A2 koilnya itu terhubung ke netral sumber listriknya. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Di sini kita lihat pada baris kedua yang paling atas itu ada input PB2NO3. Nah, itu bisa terhubung dengan dua cara. Bisa ke output MCB F1 2 atau bisa ke input PB1 nomor 3 ya. Nah, karena PB2 dan PB1 berdekatan, jadi saya ambil yang ini ya. Jadi input PB2 3 terhubung ke input PB1 3. Nah, selanjutnya output PB2NO 4 itu terhubung ke koil sisi pasa A1 kontaktor K2-nya. Nah, sedangkan sisi netral A2 kontaktor K2-nya itu bisa terhubung dengan dua cara. Bisa ke A2-nya kontaktor K1 atau ke sumber netralnya. Karena K2 dan K1 berdekatan, jadi saya memilih yang A2-nya K1. Oke, kita lanjut ke baris yang selanjutnya. Nah, kita lihat yang paling atas itu ada input dari kontak bantu kontaktor K1 nomor 13. Nah, input kontak bantu K1 ini bisa terhubung dengan tiga cara ya. Bisa ke input PB23, bisa ke input PB13 atau ke output MCB F1 2 ya. Nah, karena yang lebih dekat itu adalah PB2, jadi saya memilih yang input PB2 nomor 3. Jadi 13 dihubungkan ke 3. Sedangkan output dari kotak bantu K1 14 itu terhubung ke sisi pasanya lampu hijau ya, nomor 1 ini. Nah, sedangkan sisi netral lampu hijau itu bisa terhubung dengan tiga cara ya. Bisa ke A2-nya K2, bisa ke A2-nya K1 atau langsung ke sumber netralnya. Nah, karena lampu berdekatan dengan kontaktor 2, jadi saya ambil yang A2 punyanya kontaktor K2. Jadi sisi netral lampu nomor 2 saya hubungkan ke A2-nya K2. Nah, selanjutnya kita lihat yang paling atas itu ada input kontak bantu K2 ya, punyanya kontaktor K2 nomor 13 itu bisa terhubung dengan 4 cara. Bisa ke sebelahnya input kontak bantu K1 13 atau input PB23 atau input PB13 atau langsung ke outputnya MCB F1. Karena kotak bantu K2 berdekatan dengan kotak bantu K1, jadi saya memilih yang input kotak bantu K1 13. Nah, jadi input kotak bantu K2NO 13 saya hubungkan ke
input kotak bantu K1 NO nomor 13. Nah, sedangkan output dari kotak bantu NO K2 14 itu bisa dihubungkan dengan dua cara. Bisa ke output kotak bantu NO K1 14 atau ke sisi pasa lampu hijaunya yang satu ini. Karena kotak bantu K2 dan K1 berdekatan, jadi saya memilih yang output kotak bantu K1 NO 14. Oke, rangkaian dan wiringnya sudah kita baca. Sekarang kita akan mensimulasikan. Yang pertama kita naikkan dulu MCB-nya yang ini. Nah di sini arus sudah mengalir ya dari line. Nah, ke bawah karena MCB F1-nya sudah terhubung, maka mengalir ke bawah. Dan di sini putus karena PB1 ini NO dan ke sebelahnya juga putus, PB2 NO. Ke sebelahnya juga putus karena kotak bantu K1-nya NO dan ke sebelahnya juga putus karena kotak bantu keduanya juga NO. Jadi tidak ada arus yang mengenai koil atau lampu ya. Jadi K1, K2 dan lampunya belum beroperasi. Nah, pertama-tama saya akan menekan tombol hijau ya, yang ini. Nah, yang ini kita tekan. Nah, di sini kotak tor K1 aktif ya. Kita lihat dari wiring diagramnya. Nah, di sini arus mengalir karena PB1 sudah kita tekan. Jadi arus mengalir ke koil A1, kontaktor K1, A2-nya juga terhubung, maka kontaktor K1-nya aktif. Sehingga yang awalnya kotak bantu K1 ini NO berubah menjadi close. Dan arus mengalir ke lampu sehingga lampunya nyala ya. Apabila saya lepas, maka kembali seperti semula ya. Nah, di sini saya bisa menghidupkan lampu hijau ini tidak hanya dari push button hijau, tetapi juga bisa dari push button yang warna kuning. Nah, kita anggap yang push button hijau area 1 dan push button kuning ini adalah area 2. Nah, kita tekan yang push button kuning di area 2 ya. Nah, ini. Nah, yang tadi awalnya K1 aktif, sekarang sudah K2-nya yang aktif ya. Nah, di sini mengalir karena PB2 sudah menjadi close, mengalir ke bawah sehingga kontaktor K2-nya aktif. Dan kontak bantu NO K2 ini berubah menjadi close ya, sehingga terhubung 13 dan 14-nya. Sehingga arus bisa mengalir ke lampu ya. Nah, sebelumnya arus mengalir ke sini karena ini sudah menjadi open kembali, jadi arusnya mengalir dari sebelahnya. Nah, begini yang dikatakan rangkaian OR ya. Jadi kita bisa menghidupkan lampu atau mesin ini dari beberapa tempat. Nah, ini kita lepaskan. Nah, mati seperti semula. Oke, sekian penjelasan cara membaca wiring diagram rangkaian OR. Apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di episode video selanjutnya. See you teman-teman.